janji Anin dan juga Ivan tadi Sobat Fox ya. Kalau di Breakfast Club pagi hari ini gak cuman Anin sama Ivan aja, tapi kedatangan satu tamu juga. Yang ini kayaknya baru pertama kali ke Fox Radio Jogja. Dan kita belum pernah ya Pak ya, belum pernah ngobrolin hal ini nih. Ini terima kasih banyak buat Mbak Irina yang udah berkenan hadir. Kemudian juga ini masih dalam rangkaian Seminggu Mantu, dalam rangka perayaan ulang tahun Fox Radio Jogja yang ketiga Sobat Fox. Kalau kemarin kan udah banyak banget tuh narasumber dan juga bintang tamu terpercaya dengan berbagai background, mulai dari wedding organizer, kemudian dari berbagai elemen-elemen lainnya. Nah sekarang kita kedatangan tamu spesial. Kalau disebutin nama panjangnya, susah sekali. Ini saya harus berhenti sejenak karena agak susah di awalnya. Aku coba boleh ya? Boleh. Emerentiana Rina. Emerentiana Rina, bener ya? Yes. Emerentiana. Oke. Biasa disapa dengan Kak Irina. Selamat pagi. Selamat pagi. Ini kebayang kalau pas wisuda ya. Biasanya kan kalau menuju pengalian toga itu. Itu masih ada belakangnya lagi ya? Apa? Emerentiana Rina siapa tadi Kak? Kurniawati. Panjang sekali. Iya, makanya terus akhirnya sering aku singkat E aja di depan. Jadinya Rina tuh ya dari situ. Oh sebenarnya E-nya itu dipenggal ya? Iya. Rina. Benar. Ini Kak Irina atau Mbak Irina adalah salah satu personal color analis Sobat Fox yang sekarang lagi hype banget. Karena biasanya terutama anak-anak Gen Z, terutama juga yang sering banget punya kebiasaan mungkin jalan atau datang ke satu occasion yang tujuannya emang dia tuh nggak mau untuk salah kostum, salah baju dan lain sebagainya. Ini nanti bisa ditanya-tanya barengan sama Mbak Irina. Bener banget. Ini as a personal color analyst. Mungkin boleh dijelaskan nih buat Sobat Fox mungkin juga yang baru pertama kali dengar apa sih itu personal color analyst gitu. Oke, personal color analyst tuh jadi kita tuh semacam konsultan yang bantuin teman-teman untuk pilihin warna yang cocok, yang best, yang terbaik, yang bakal support nih buat keseharian klien kita gitu. Jadi kita konsultan sih sebenarnya. Oke. Berarti ini kalau yang Anin lihat ya dari yang pertama kali kan booming tuh ada di Korea. Oh iya benar. Anin pertama kali lihat ada di konten-konten yang oni-oni Korea. Itu kan jauh-jauh juga orang Indonesia ke Korea untuk menggunakan jasa personal color analyst. Ini kan kayak dites-tes gitu warna-warnanya di tone atau di kulit kita. Ini apakah memang kita itu ditakdirkan untuk tidak cocok, tidak semua warna itu cocok dengan kita gitu kan? Oke. Jadi sebenarnya gini ya, sebagai personal color analyst, aku juga nggak bilang bahwa warna itu ada yang salah, nggak ada warna yang salah gitu. Yang ada tuh adalah warna yang working better aja buat kita gitu. Karena kan di dunia ini warna banyak banget ya. Bisa dibilang tuh tak terhingga deh. Coba aja kalau misalnya desainer gitu ya, grafis kan geser kursor dikit aja udah beda warna gitu. Nah jadi saking banyaknya warna di dunia ini, kita tuh suka bingung, ini tuh sebenarnya yang cocok atau working better buat aku tuh yang mana sih. Nah kita konsultan ini bantuin untuk ngefilter itu supaya lebih enggak terlalu ini ya, gambiang lagi, lebih selected, dan kita jadi kalaupun belanja tuh ada arahannya gitu. Biasanya kalau misalkan dipakai orang lain kerasa lucu, dipakai kita loh kok buluk jadinya karena pengaruhnya di situ ya. Pernah gitu Mas Ivan? Sering. Soalnya teman saya ini milih warna berdasarkan hoki katanya. Hokinya di warna kuning master. Itu kan dibilang ibu saya aku ganteng, udah kita aja. Itu hoki sepanjang tahun atau gimana itu Mas? Tapi emang dari dulu kan ceritanya begini, kenapa sering banget check out warna kuning karena ibu saya tuh pernah bilang, Mbak, kalau pakai warna kuning tuh kelihatan lebih ganteng. Jadi aku rasa pede aja. Nggak tahu di orang itu cocok apa enggak sebenarnya. Itu ibumu habis kamu transfer kayaknya. Bener, kita kenalan dulu lebih flashback dulu. Awal mula dari Mbak Irina ini tertarik atau mungkin kenal dengan yang personal color analyst ini seperti apa sih sebenarnya? Oke. Jadi sebelumnya aku tuh dan sampai sekarang sih masih ya, aku tuh sebagai MUA atau makeup artist. Iya. Nah, kan di situ tuh kerjaanku tuh bermain dengan warna. Nah, sempet
merasa bahwa aku tuh nggak terlalu tahu nih dasar tentang warna, apalagi warna-warna makeup. Beberapa kali ngerjain klien ada yang ngerasa oke, tapi kok ada yang kayak ada missing salah gitu ya. Nah terus dari situlah aku mulai belajar tentang warna. Ternyata di tengah jalan aku tuh juga baru tahu ternyata ini tuh ada ilmu yang lebih holistik lagi gitu, nggak cuman tentang warna-warna makeup, tapi juga bisa warna fashion, warna apa sih aksesoris gitu kan. Nah disitulah aku mulai ini relate banget deh kayaknya sama aku. Nah di situ akhirnya aku memutuskan untuk wah aku harus ambil nih gitu. Oke. Karena emang latar belakangnya juga masih nyambung ya. Kan MUA dulu saya juga pernah Pak, ala-ala ecek-ecek Pak. Gimana ecek-eceknya? Enggak, ini make upin temen-temen aja gitu kan. Emang susah sih menentukan apalagi kayak foundation. Nah, itu tuh tricky banget karena Indonesia tuh punya kulit skin tone macam-macam. skin tone yang macem-macem Beraneka ragam gitu. ya. Iya. Nah saking seriusnya sampai mengambil sertifikasi di luar negeri. Bagaimana ceritanya sampai seserius itu? Siapakah yang ngompor-ngomporin? Udah deh fokus aja ke sini gitu. Benar. Oke. Iya sebenarnya karena ngerasa serelate itu ya sama kerjaan aku yang dulu gitu kan. Karena kan misalnya gini, ada klien makeup nih, aku suka tanya, Mbak lipstiknya mau warna apa gitu kan. Terus dia bilang terserah Mbak Erina aja deh gitu. Ih emang aku tahu ya yang bagus yang mana ya gitu kan ya. Nah terus akhirnya lama kelamaan kok setiap kali ditanya aku clueless gitu kan. Terus nggak boleh nih kayak gini nih, aku harus punya cluenya nih kalau ditanya. Nah terus akhirnya ada kesempatan tuh waktu itu untuk sertifikasi dari US gitu, ada trainingnya, terus aku ambil, terus ada proses kurang lebih 3 bulan waktu itu untuk sampai dapat sertifikasi. Karena Lama buat dapat buat dapat sertifikasi itu kayak ada tesnya gitu loh Mbak Anin, Mas Ivan. Jadi nggak langsung training kelar habis itu dapat sertifikasi. Kita kayak ngumpulin kasus dulu, terus nanti hasilnya dikirim ke sana buat di review gitu. Dan puji Tuhan alhamdulillah November 2023 itu sertifikasinya keluar. Jadi ini pertamanya di Yogyakarta. Iya benar, Betul. itu yang bikin tambah semangat sih waktu itu. Ini pertama kali mendapatkan sertifikat Sobat Fox dari Fairwell Image and Color Institute USA. Yes. Dan ini merupakan personal color analis pertama di Yogyakarta. Dan beruntung banget kita berdua bisa ketemu. Oke, sama-sama. Karena kita mau dites nih aura tapi ya. Iya. Tapi lucu, ada yang lucu waktu itu tuh. Karena ada yang mengira bahwa jasaku tuh baca aura loh Mbak. Oh ya, karena ada baca aura dari warna. Iya, karena ada hubungannya sama warna gitu kan. Jadi datang ke tempatku tuh waktu itu karena cowok, ada klien cowok gitu kan. Terus dia bilang, Mbak, jadi auranya ini ada hubungannya sama aura nggak sih? Mbak bisa baca gitu? Oke. Speechless sih, nggak bisa. Nggak bisa Mas. Cuma Nggak bisa. stuck di warna aja. Ini yang cocok buat Masnya gitu ya. Tapi sebenarnya kalau selama ini Mbak Erina menghandle klien tuh lebih ke usia berapa dan genrenya apa sih Mbak? Oke. Sebenarnya kalau range-nya itu mulai dari yang termuda tuh anak SMA ada, terus sampai yang paling tua itu bisa sampai di usia 40-an gitu. Tapi rata-rata itu di 25 sampai 35. 25 sampai 35 di mana masa-masa itu adalah kita dipertemukan dengan berbagai event, klien, Yes, occasion. Iya. Kadang kita juga gagap juga kalau nggak punya basicnya. Iya. Oke. Berarti ini apa namanya udah banyak banget ya kliennya. Ini kita lihat pun juga udah 400 yang ada di Yogyakarta. Iya. Oke, dan itu dari semua kalangan. Tapi mayoritas cowok atau cewek sih Mbak? Mayoritas cewek sih. Cewek, ya. Iya. Tapi ada cowoknya kan? Ada 1:10 lah. Oke. Nanti akan saya tambahin jadi 2:10. Oh, lumayan. bener loh. Karena emang yang minat di bidang itu juga rata-rata yang ciwi-ciwi kayak kita ini. Iya, sebenarnya cowok juga banyak, cuman malu-malu aja. Ya, kebanyakan itu dia sama gengsi. Iya. Oke, Sobat Fox,
nanti kita bakal ngobrol lagi ya barengan sama Kak Erina. Ini dari Colored by Erina, bener ya di Instagramnya. Mungkin buat Sobat Fox yang kepo ya seperti apa sih personal color analyst, bisa dicek dulu Instagramnya ya. Sambil nanti kita tanya-tanya. Kamu juga boleh ikutan nimbrung nanya Sobat Fox. Boleh banget Sobat Fox, kamu WhatsApp di nomornya Fox Radio Jogja tentunya di 0887 188 10. Tadi kan kita udah nanya-nanya tentang apa itu personal color analyst yang intinya adalah menentukan warna yang bisa kita pakai dan terlihat semakin baik, semakin bagus kalau kita pakai. Nah, ada nggak sih cara-cara simple sebenarnya kalau untuk Sobat Fox di rumah nih yang mungkin bisa melakukannya sendiri gitu? Cara simpelnya menentukan warna yang cocok tuh gimana, Mbak? Oke, buat ini ya, for fun aja mungkin ya Ya, Mbak ya. Benar. Buat for fun tuh sebenarnya ada 3 kata kunci nih. Kalau pengen tahu warna yang cocok tuh seperti apa, pertama kita tuh harus tahu kita tuh lebih cocok di warna-warna yang banyak campuran kuningnya atau yang banyak campuran birunya. Kayak Mas Ivan tadi ya, aku kalau pakai warna kuning kayaknya Ngerasa ganteng ganteng, gitu ya. ngerasa ganteng. Yang dipertebal adalah ngerasanya, Mbak. Iya, benar. Nah itu tuh sebenarnya kita tuh bagus di warna hangat atau dingin. Itu pertama. Iya. Oke. Terus yang kedua kita tuh bagus di warna terang atau gelap. Yang ketiga kita tuh bagus di warna yang gonjreng atau warna yang kalem atau soft gitu. Dan itu sebenarnya 3 kata kunci yang mesti kita cari. Nah buat teman-teman yang pengen tahu di rumah, misalnya punya baju warna orange sama punya baju warna biru, mungkin bisa dicoba-coba gitu ya, dipakai aja. Oh aku tuh wajahku kelihatan lebih bersih dan seger, enggak kusem cemong-cemong tuh pas pakai yang mana gitu. Nah itu udah Oke. ketemu sebenarnya 1 kata kunci. Tapi untuk yang selanjutnya emang agak ini sih agak susah kalau dinilai sendiri. Benar. Tricky ya. Tricky. Karena PD-nya aja yang Iya, ditingkatin ternyata dilihat orang beda gitu. Selain Bener. itu juga lighting mempengaruhi. Kalau di Yes. rumah kita remang-remang, Bener. kalau kita pas kaca Buram warna- semua. semua warna kayak sama aja. Tahu aja kamarku 5 watt. Terus tadi Mbak Arina, tadi kan ada difference channelnya, ada perbedaannya tuh warna hangat sama dingin. Yang masuk kategori warna hangat itu apa sih? Ya semua warna yang dia banyak campuran kuningnya, mulai dari kuning, orange, hijau kuning, merah orange gitu kan warna-warna yang hangat itu ya, kayak deket sama aku suka bilang tuh kayak warna matahari gitu ya. Kan biasanya dari mulai red orange, yellow orange, green yellow gitu lah ya. Sedangkan kalau warna-warna dingin tuh kayak biru, purple, green blue gitu ya, red purple gitu-gitu. Mana sekarang ada warna deep ocean, ada hijau hijau neon gitu-gitu. Terus juga ada istilah undertone, ada yang iya, warm, benar, terus neutral, benar, kayak gitu. yes. Perbedaannya apa aja sih Mbak? Iya benar. Nah itu tadi yang aku bilang, kalau orang yang lebih bagus pakai warna hangat biasanya kemudian dibilang dia punya undertone warm. Oke. Gitu. Kalau orang bagus pakai warna dingin berarti dia punya undertone cool gitu. Nah, undertone tuh kadang suka kita langsung kalau dengar undertone langsung ngeliat ini ya. Yeah. Auto ngeliat nadi. heeh. Oke, auto ngeliat nadi gitu. Nah, ini bisa dipakai for fun aja sebenarnya karena tingkat akurasinya tuh di bawah 50%. Oh, Gitu. itu Tapi tadi. boleh lah kalau misalnya kita for fun aja gitu, gabut gitu kan, apa ya kira-kira gitu, boleh. Tapi sebelumnya kita Warnanya ngomongin ungu ya? undertone mungkin ada beberapa yang kurang paham nih. Apa sih yang dimaksud dengan undertone sendiri, Mbak? Oke.
Jadi gini, undertone itu mengacu pada reaksi kulit kita ketika disandingkan dengan warna hangat versus warna dingin. Oke. Itu bereaksi lebih positif yang mana gitu sebenarnya. Jadi undertone tuh adalah warna dasar kulit yang nggak ada di permukaan kulit kita, tapi dia di bawah. Nah jadi emang agak susah buat dilihat. Cara kita lihat ya kita lihat reaksinya dia lebih suka dideketin sama warna-warna hangat atau warna-warna dingin gitu. Berarti ini tidak mengklasifikasikan bahwa misalnya kita ngomongin orang Eropa yang berkulit Yes. putih, berarti dia cocoknya yang warna-warna dingin. Oh, Ya oke. belum tentu Belum berarti ya. tentu, iya. Terus kadang ada stigma juga kalau orang kulit tan tuh pasti warm gitu. Enggak juga gitu. Banyak beberapa klien aku yang medium to tan tapi undertone-nya dia cool karena malah justru kusam ketika pakai warna hangat tapi kelihatan lebih cerah kalau pakai warna dingin. Gitu. Ternyata tricky juga ya Pak ya. Susah ya kan misalnya kita harus nebak-nebak sendiri di rumah. Aku jadi benar. insecure nih pakai baju ini, pakai baju kuning-kuning, besok pakai baju hitam kali ya. Enggak kan kita belum nyoba personal color test nih ya. Oke. Yes. Kalau kita ngomongin soal personal color analysis lagi nih Mbak Erina ya. Sebenarnya step by stepnya mungkin ada gambaran nih supaya Sobat Fox bisa lebih tahu nih nanti kalau misalkan kita menggunakan jasa personal color test tuh seperti apa gitu. Oke, tahapannya sebenarnya ada 3 ya. Kita pertama tentukan dulu undertone-nya. Oke. Udah ketemu undertone, terus kita masuk ke menentukan season. Kan kadang kita ini ya kalau di TikTok suka lihat ada spring, summer, autumn atau winter. Yeah. Nah, itu yang disebut season Oke. gitu. Sebenarnya season itu simply adalah kelompok warna aja gitu. Jadi warna yang banyak banget tuh dikelompokkan menjadi 4 kelompok gitu kan. Once kita punya undertone warm berarti ada 2 kemungkinan season, spring atau autumn. Tapi saat kita punya undertone cool ada 2 kemungkinan season, winter atau summer kita. Nah jadi kalau udah ketemu undertone kita bisa tentukan season yang mana nih. Ada 2 kemungkinan, kita pilih yang paling bagus. Nah setelah dapat seasonnya kita akan masuk lagi ke sub season. Jadi kelompok yang lebih kecil karena 4 kelompok tadi tuh masih besar. Oke, Kelompok warnanya itu oke. masih besar gitu. Nah, terus kita pilih sub seasonnya itu kelompok warna yang lebih kecil, lebih selected lagi gitu maksudnya supaya nggak terlalu gambrang juga. Gitu. Kalau yang masuk ke season warna dengan season autumn atau mungkin winter, summer sama yang lainnya itu Oke. apa aja sih Mbak? Apa aja tuh? Perbedaannya maksudnya warna merah tuh masuknya di musim apa Di gitu? musim Oke. Nah, ini fun fact-nya tuh setiap season punya warna merah, tapi merahnya beda-beda gitu. Pantes. Ya. Aku tahu. Ada Iya. warna kuning tapi kuningnya juga beda-beda. Yes, Iya. benar. Kalau misalnya di winter bagus di merah marun gitu. Tapi kalau di autumn bagus di merah bata. Beda kan? Iya benar. Gitu Di sih. mataku marun sama bata padahal Sama. sama. Kamu belum kenal yang namanya lilak. Lilac sama lavender tuh beda lagi. Belum lagi yang baby blue. Aduh. Aku tadi baby blues. Tapi kalau Mbak Arina untuk yang klien yang sudah ditangani lebih dari banyak tadi, itu biasanya sistemnya seperti apa prosesnya? Iya, nanti kalau udah ketemu sampai di 3 step tadi itu ya, undertone ketemu, season ketemu, sub season ketemu, terus klien tuh bakal dapat palet warna. Palet warna yang dari aku gitu ya, itu berisi sekitar 50-an warna yang bisa jadi panduan untuk kalau kita belanja baju, make up, perhiasan gitu. Nah, jadi udah nggak kemana-mana lagi tuh, kayak di situ aja. Tapi 50 warna tuh udah banyak banget sih buat Benar. support keseharian. Ya, itu udah 1 lemari nih Pak. Iya benar. Karena biasanya orang-orang Indonesia itu termasuk saya ya, lebih simpelnya adalah udahlah cari warna-warna yang netral. Putih, Aman. yang aman gitu, terus hitam gitu. Tapi Putih kadang- pun kalau aku yang pakai nggak cocok ini beneran. Merasa ya. Merasa nggak cocok. kadang kan bosen juga gitu. Nah, apakah warna-warna netral seperti putih dan hitam ini juga masih masuk gitu kalau misalkan kita
gabungkan dengan color tadi yang cocok dengan kita gitu, Mbak. Yes. Nah, di palet warna tadi tuh juga udah include netral yang paling cocok buat Mbak Anin atau Mas Ivan gitu ya. Jadi nggak cuman yang Mejiku Hibiniu-nya gitu, tapi juga udah ada warna netral. Kayak contohnya gini, ada orang yang lebih cocok pakai putih yang putih bersih, ada yang cocok di putih kekuningan atau kita bilang ivory. Gitu ya, karena shade putih itu kan banyak. Kalau orang pakai jilbab pasti berasa sih berasa jilbab tuh kayak ih sama-sama putih, kenapa yang ini oke yang ini enggak ya gitu kan. Nah, karena emang kita tuh punya kecocokan masing-masing. Ada yang putihnya tuh lebih ke pink atau pink, aku bilang tuh soft white ya. Ya, itu juga ada yang putih beige kayak gitu. Nah, jadi di palet warna itu sudah include netral yang paling cocok buat kita. Oh, berarti simpelnya adalah even warna netral pun tetap masih ada pembagiannya. Iya, benar. Gitu. Kan, sabar ya. Iya, sabar. Ini kalau memang prosesnya berapa lama sih Mbak dari awal ketemu mungkin janjian gitu. Sampai benar-benar udah selesai nih aku merasa pede gitu. Oke. Jadi kalau sesi personal color itu 2 jam rata-rata. Oke, berarti sekali datang ya. Private Sekali 2 ketemu jam. Private 2 jam. Cuman tergantung nih dia ambil yang plus-plus enggak. Plus-plus tuh misalnya habis personal color dia ngambil self makeup. Karena tuh relate banget kan. Kita udah tahu nih warna yang bagus. Kita udah kurasi makeup warna-warnanya. Habis itu aku nggak bisa makeup Mbak, tolong dong ajarin. Bisa gitu. Terus misalnya, Mbak aku udah ketemu warna aku, tapi next aku mau wedding nih, warna yang cocok yang mana ya, gitu. Ini dia. Kadang biasanya kalau kita mau wedding itu kita ada di apa namanya sama vendor sewa dressnya itu suka di uju-uju, istilahnya apa ya di uju-uju itu? Dikasih sugesti. Udah yang ini aja bagus, padahal kan belum tentu bagus di kitanya gitu. Betul. Ini bisa dicoba dulu Sobat Fox mungkin yang udah ada agenda wedding ya untuk menggunakan jasa dari Mbak Erina. Ini bisa dicek di Instagramnya sekali lagi di coloredby.erina ya. Mbak Erina, satu pertanyaan sebelum kita break ya. Ini kalau memang untuk yang tertarik jadi kliennya Mbak Erina untuk color personal ini untuk online apakah memungkinkan? Oke. Banyak ya yang pengen online sebenarnya, apalagi yang dari luar Jogja gitu. Betul. Cuman untuk saat ini aku masih bukanya yang offline. Oh gitu. Iya, untuk color analisnya ya, untuk color analis karena ini tuh berhubungan sama akurasi sih, keakuratan hasilnya gitu. Jadi nggak apa-apa kok jauh-jauh hari booking kalau misalnya aku tuh baru ke Jogja 3 bulan lagi, nggak apa-apa gitu. Ntar kita ketemu aja pas offline. Aku sangat sarankan seperti itu. Karena kalau online tuh aku pribadi ada disclaimernya gitu Mas Ivan. Karena kan gadget yang buat ngambil foto beda-beda, kameranya, lightingnya, gitu. Jangan Anda terus lewat Zoom gitu Pak. Iya. Makan Zoomnya pakai laptop ya udah jadul banget. Oke Sobat Fox, masih ada satu segmen lagi. Kalau kamu pengen tanya, sok monggo. Nanti kita bakal bacain dan juga jawab ya. Silahkan kamu kirimkan di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja. Nomornya ada di masih sama di 088718810553. Sobat Fox, sekarang kamu gak cuma bisa dengerin siaran Fox Jogja aja loh. Fox Radio bisa dinikmati secara audiovisual. Nikmati pengalaman lebih seru melalui aplikasi Fox Radio. Kamu bisa menonton siaran Fox Radio Jogja sekaligus menikmati fitur live chat. Seru kan? Yuk download aplikasinya sekarang di App Store dan Play Store. Masih disiarkan di Jalan Padika Sakti nomor 8 Yogyakarta, Sobat Fox Breakfast Club. Sekarang kehadiran satu tamu spesial buat kamu yang barusan nyalain Fox Radio Jogja ya. Betul. Ada Mbak Erina yang udah dari tadi menjelaskan tentang yang namanya color analysis. Beliau adalah personal color analyst yang bisa kamu cek Instagramnya adalah coloredby.erina. Betul banget Sobat Fox. Nah Mbak, ini kan kalau setiap tahun itu biasanya nih kalau kita pergantian tahun, ada tren warna di tahun 2025 misalnya adalah biru elektrik gitu. Tapi kan tidak semua warna kulit kita cocok gitu. Nah, ada cara-cara nggak sih kalau kita tuh masih pengen tetap menggunakan tren itu gitu? Karena anaknya FOMO banget nih gitu. Itu gimana Mbak? Oke, jadi kalau misalnya nih
bahkan klienku gitu kan, setelah tahu personal colornya kan mereka pasti cek di lemari ya, gitu. Terus mereka biasanya pisahin mana yang in palet, mana yang enggak gitu. Nah, buat yang tidak sesuai dengan paletnya, itu aku biasanya saranin kalau buat hijab jangan deh gitu. Jadi karena hijab tuh kan nempel di wajah ya. Jadi buat hijab oke deh, ikhlasin aja dulu, singkirin dulu gitu. Tapi kalau buat atasan boleh masih dipakai, silahkan gitu. Tapi nanti hijabnya yang harus sesuai dengan paletnya. Jadi kayak lebih menyelamatkan wajahnya gitu kan ya. Ya badan nih entaran dulu aja. Yang penting mukanya agak cerahan dulu nih. Iya benar gitu. Sembari nanti ya dipakai sampai semaksimal mungkin ya gitu bajunya itu. Kalau buat bawahan sebenarnya lebih banyak toleransi lagi gitu karena dia jauh dari wajah kan gitu. Jadi kalau misalnya nggak sesuai dengan palet warnanya ya dipakai aja sampai nggak bisa dipakai atau sampai kamu beli lagi yang baru gitu. Jadi ada kayak urutan skala prioritas gitu sih karena kan kita nggak mau juga buang-buang baju kita gitu kan ya, sayang banget kita. Tapi sebenarnya kan untuk yang berhijab nih Mbak, itu kan mohon maaf sebelumnya nih untuk para cewek-cewek kan biasanya pakai make up untuk menyempurnakan beberapa kekurangannya. Nah, apakah nanti kalau misalkan ternyata colornya ini nggak match nih ternyata warnanya jadi agak buram, apakah bisa ditutupin dengan berbagai make up itu? Mungkin bisa, tapi juga nggak maksimal karena aku punya pengalaman gini Mas Ivan. Ada klien di event, biasanya kalau klien di event itu mereka suka nggak hapus makeup. Oh gitu. Karena entah itu mereka habis itu mau ada acara yang lain atau apa. Padahal kan mungkin idealnya itu memang ketika dianalisa itu bare face gitu. Cuman ada beberapa yang mereka Mbak aku nggak hapus makeup bisa nggak ya gitu. Nah ya udah aku analisa pakai wajah pakai make up gitu. Dan draping kainku itu kan warna-warni ya, dan itu tetap ngefek loh meskipun mereka make upan gitu. Tapi kalau pakai baju atau dikasih kain yang salah di bawah wajahnya, itu ya jadi lebih ibarat kata nggak lebih bagus aja daripada ketika pakai yang bener gitu. Tapi lebih baik bare face ya tadi ya. Iya benar. Itu tadi. Kenapa nggak mau dihapus make upnya? Karena nggak perlu alis. Kita mulai jawab pertanyaan yang masuk di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja ya Mbak Irina ya. Ini ada Mbak Fitria. Kalau udah nemu nih warna yang sesuai dengan warna kulit kita, apakah juga perlu tahu soal color match atasan dan bawahan? Ada nggak tipsnya Mbak Irina? Terima kasih. Wah, berarti udah tahu nih ya. Kak siapa ini ya tadi? Mbak Fitria. Mbak Fitri. Oke, kalau udah tahu nih warna-warna yang cocok, nanti bisa nih belajar padu padan warna gitu. Karena kan kita dari sekian banyak warna itu biar isi lemari kita itu kegilir kepakai. Nah, kita harus belajar kalau warna merah tuh bagus dipakein warna apa sih, di pairin sama warna apa aja sih. Contohnya nih kalau merah tuh bisa di pair sama hijau. Satu. Ternyata bisa. Iya bisa. Itu kita pakai rumus complementary color, kombinasi. Tapi mohon maaf, apakah tidak seperti aura-aura Natal? Nih bener. Nah itu kenapa Natal tuh merah hijau tuh kayak bagus ya, karena emang dia tuh kayak pasangan warna. Gitu sebenarnya. Iya. Nah biar nggak kelihatan dar banget gitu. Misalnya kita mau pair warna merah sama hijau, kita mainin porsinya. Jadi misalnya salah satu lebih dominan, satunya jadi aksen aja. Oke, misalnya nih kita tetap masih boleh kok tambahin netral saat itu. Jadi misalnya kita pakai baju warna krem ya gitu, terus celananya pakai hijau. Oke, hijaunya mungkin hijau army, bayangin gitu ya, jangan hijau ya. Hijau green ya. gitu ya. Celananya pakai hijau, terus kita pakai sling bag warna merah. Merahnya merah apa nih Mbak? Merahnya ya sebenarnya gini, merahnya yang base rednya dia, greennya base greennya dia gitu. Jangan sampai keluar dari itu tadi ya. Bener kan kita udah pegang tuh palet warna ya, punya palet warna. Nah jadi kita kok tahu once aku butuh merah aku akan pilih merah ini, kalau butuh hijau aku akan pilih hijau yang ini. Kita. Nah itu salah satu rumus
kombinasi. Nanti ada juga tuh rumus yang lain kayak misalnya analogous color. Merah juga bagus sama red orange. Oke. Ini jadi salah satu apa ya namanya ya alternatif untuk yang pengen coba tren fashion tabrak warna. Benar. Karena sekarang lagi ngetren juga tuh tabrak warna gitu. Nah, kalau ngomongin tabrak warna Mbak dan kombinasi warna-warna yang kita pakai dalam satu outfit gitu, itu ada maksimal jumlah warnanya nggak? Oke. Gitu. Sebenarnya kalau secara aturan tuh nggak ada maksimal. Cuman kalau buat daily occasionnya, maksudnya kita nggak mau karnaval gitu ya. Oke, kalau buat daily sih rumus yang paling sederhana sebenarnya main netral plus non netral. Jadi ambil netral dan non netral. Nah, non netralnya ini boleh dipecah, boleh satu warna aja, boleh dua warna. Gitu. Jadi tetap kalau ini buat daily ya gitu. Buat daily tuh ambil satu netral dan warna. Nah, warnanya bisa dipecah. Opsinya satu warna non netral aja atau dua warna non netral. Contohnya tadi merah sama hijau itu kan dua warna non netral ya. Terus atau merah sama merah orange itu dua warna non netral. Gitu aja sebenarnya udah bisa. Oke, asal di-combine dengan netral dan non netral tadi. Yes, benar. Ini buat kamu Sobat Fox yang dengerin pagi hari ini agak pusing kayak saya, langsung aja kontak Mbak Erina ya biar dijelaskan secara langsung. Wah, nggak visual berarti nih. Orangnya visual deh Mas Ivan ya, harus visual, lihat gambar ya. gitu. Jadi silakan aja bisa menghubungi di Instagramnya Erina colored by .erina. Ini ada satu komplimen dari Mbak Dina, katanya Mbak Erina, aku udah follow Instagrammu. Makasih. Ilmunya banyak banget, aku coba ambil buat ide color mix rajutanku. Oke. Cocok nih ya Sobat Cocok. Fox ya. Terus ada satu pertanyaan lagi, ini dari Mbak Rahma. Kalau soal sepertinya kalau tolong tanyain dong kalau mau tahu palet warna gitu konsultasinya rate-nya berapa gitu. Monggo silakan kalau silakan deh. Gimana sih ada nih? Aduh, oke, buat yang pengen tahu berapa sih rate konsultasi karena paketnya tuh ada beberapa pilihan gitu kan. Nah, itu ada di link bio profil Instagramku. Di situ ada price listnya. Di situ lebih lengkap. Jadi nggak cuma nominalnya tapi juga dapat apa aja. Oke. Detail ya, silakan aja dicek ya Mbak Rahma ya. Oke, berarti ada di Instagram Colored By Erina di Erina. link di profile itu. Oke, Sobat Fox gitu tuh. tadi. Ini sudah hampir selesai sesi kita, gak kerasa banget. Padahal tadi Mbak Erina nervous, sekarang gak kerasa 1 jam terlewati. Ada pesan-pesan terakhir nggak nih? Iya. Aduh, terakhir Maksudnya serem di banget. Di sini aja. Di Di sini sini. aja. Di Di jam radio. ini aja, Mbak. Oke, apa ya buat teman-teman yang masih struggling buat temukan warna terbaiknya, tetap semangat. Pokoknya jangan takut. Kalau ngerasa mentok ya berarti saatnya kita bertemu. Oke. Secara offline ya. Iya benar. Tapi Offline. tetap semangat gitu. Coba-coba gitu karena ya kita semua itu deserve gitu, pantas buat tampil yang terbaik kita. Oke. Terima kasih Mbak Kuncinya Erina. satu, harus tetap pede. Iya benar. Terima kasih ya Mbak Erina ya. Sama-sama. Jangan Mas bosan, Ivan, kita Mbak ketemu Anin. lagi. Semoga nanti eventnya bisa berjalan lancar Amin. di bulan ini. Amin. Dan semoga amin. nanti bisa jadi Fox Radio Jogja juga bisa kerjasama ya sama Kalba Amin. Erina kapan-kapan. Amin. Dan buat Sobat Fox juga terima kasih banyak sudah menyimak obrolan kali ini. Emang bermanfaat banget Betul. ya buat kita yang selama ini tuh udah mentok banget outfitnya kok gitu-gitu aja warnanya gitu. Ini udah dikasih insight baru nih Sobat Ada Fox. insight baru, pokoknya langsung aja di follow Colored by Erina. Pakai D ya, colored kalau bahasa colored by.erina biasa. Silahkan di follow dan juga tentunya untuk Sobat Fox terima kasih udah bersama dengan kita berdua dari tadi pagi jam 6 di Breakfast Club. Ketemu lagi di hari Senin. Yes, habis ini bakalan ada di channel Body Zona Mesin waktu dari jam 10 sampai jam 2 siang. So, dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Bye.